Audio Jungle. Saat mriki napa burine? Urin saking Banjarnegara nggih. Saya Rohim dari Jogja. Rohim nggih. Pun Syarul dari Tasikmalaya. Oh, berarti pakai bahasa Indonesia saja ya. Lanjut. Wah, Masya Allah. Jauh. Terus lanjut. Ribo dari Lombok. Waduh, jauh-jauh ya, Masya Allah ya. Ini pelajaran apa? Bahasa Arab ya? Bahasa Arab, berarti bukunya dikasih sama Pak Kamil apa deh? Berarti kita mau belajar lebih ke teori atau praktek? Enak yang mana? Sedikit ada teorinya juga. Sudah pernah belajar apa kalau di bahasa Arab sebelumnya? Saya juga belum tahu mas-masnya udah belajar apa aja. Jurumnya sampun khatam, sudah khatam. Babul I'rab. Yang lainnya ada? Di kampus ada, di UIN ya? Belajar apa tuh? Jurumnya juga. Bahasa Arab. Bahasa Arab. Apa materinya udah dipelajari? Berarti udah bisa. Kalau saya pakai bahasa Arab bisa. Berarti gimana nih? Enaknya apa ya? Kalau kitabnya belum ada pakai HP semua enggak? Di kamar ya? Di mana? Maksud saya pakai PDF gitu atau gimana enaknya? Boleh, nggak apa-apa. Mungkin gitu aja ya. Tapi sebelumnya kita ambil ini deh, nggak apa-apa. Ini diskusi nggak apa-apa ya? Belajar bareng aja ya? Atau biasanya gimana sebelumnya Ustaz-Ustaznya? Oh gitu ya? Saya juga masih belum tahu. Maksudnya enaknya mulai dari mana gitu. Kan tergantung dari audiensnya gimana. Oke, nggak apa-apa. Kita mulai dari ini dulu deh. Ke keutamaan belajar bahasa Arab. Apa kira-kira? Benar, benar. Masya Allah. Yang pertama karena bahasa Al-Quran itu bahasa Arab. Kemudian ada yang lain? Di surga belajar bahasa Arab. Wah, benar. Masya Allah. Ada lain? Yang pertama karena Al-Quran itu diturunkan dengan bahasa Arab. Apa ada yang tahu tarik dalilnya atau apa? Ada salah satu ayat inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Yang artinya apa? Sesungguhnya kami telah menjadikan Al-Quran dalam bahasa Arab supaya kalian memikirkannya. Jadi itu salah satu keutamaan kenapa kita mempelajari bahasa Arab. Karena itu bahasa Al-Quran. Begitu pula, apa coba yang lainnya? Selain Al-Quran itu bahasa Arab apa? Jadi katanya bahasa surga ya. Ya, bahasa surga ada yang mengatakan di antara ulama kalau itu bahasa surga. Tapi ada pertanyaan. Terus kalau orang Jawa atau orang Sunda masuk surga tapi belum bisa bahasa Arab gimana? Itu nanti insya Allah akan mudahkan dia untuk melafadzkannya. Cuman di antara manfaat belajar bahasa Arab kita bisa memahami Al-Quran dengan baik. Terus kita bisa saat membaca Al-Quran itu lebih mentadaburinya, memahami artinya. Nah, misalnya nih, ada orang ngomong bahasa Jawa sama kita, tapi kita nggak tahu artinya. Paham nggak? Lebih meresapi yang mana? Lebih meresapi yang tahu. Nah, begitu pula Al-Quran. Padahal Al-Quran itu kan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah, itu yang pertama bahasa Al-Quran. Yang kedua apa? Bahasa hadis juga. Ya enggak? Hadis itu diturunkan atau Nabi itu berkata dengan bahasa Arab. Nah, itu salah satunya keutamaan. Jadi kita lebih
mentadaburi atau lebih memahami bahasa Al-Quran dan bahasa hadis atau bahasanya Nabi Muhammad SAW. Terus juga kitab-kitab para ulama itu banyaknya pakai bahasa Arab. Ada yang sudah bisa bahasa kitab gundul. Dikit-dikit ya sudah ya. Ada insya Allah ya. Yang mondok yang lama siapa? Ya itu salah satu keutamaannya. Kemudian yang berikutnya adalah kalau kita semakin memahami, kan ada cabang-cabangnya itu banyak. Yang paling terkenal apa sih? Nahwu ya. Nahwu, sorof. Nahwu tuh kayak kalau di bahasa Inggris kayak grammar ya, benar. Kayak grammar. Jadi semakin kita memahami juga qawaidnya, itu semakin kita bisa memahami lagi. Kemudian ada apa? Ilmu apa? Yang lainnya? Sorof. Sorof yang apa tuh coba? Yang apa contohnya? Fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna. Itu tasrif fi'il madhi. Kalau fi'il mudhari yaf'alu, yaf'ulani, yaf'uluna, dan seterusnya. Fi'il amr if'al atau if'ul la taf'al, ya, dan seterusnya. Ya. Kemudian, jadi kalau kita memahami bahasa Arab, poin keempat, kita lebih bisa memahami perkataan para ulama. Jadi untuk mempersingkat waktu, kalau kita nggak mempelajari bahasa Arab, akhirnya kalau untuk mempelajari agama ini gimana? Cari terjemahan toh? Ya enggak? Dan terjemahan itu terbatas atau enggak? Ya kan, terbatas. Beda lagi kalau kita memahami bahasa Arab, kita bisa lebih mendalami, bisa lebih istilahnya tuh menyelami lautan ilmu. Ya, nah, seperti itu. Kemudian diantaranya itu bahasa Arab itu bahasa yang lembut dan lebih mengena ke jiwa. Ini perkataannya Ibnu Katsir. Kertas ya, Ibnu Katsir siapa? Ibnu Katsir itu salah satu imam tafsir mazhabnya Syafi'i. Nah, beliau berkata, "Di anna lughatal Arab afsahul lughat wa abyanuha wa awsa'uha wa aktsaruha ta'diyatan lil ma'ani allati taqumu bin nufus." Karena bahasa Arab itu adalah bahasa yang paling fasih. Bahasa Arab itu bahasa paling fasih, paling jelas, paling luas kosakatanya, banyak banget kosakatanya bahasa Arab. Kemudian paling banyak mengandung makna dan mententramkan jiwa. Itu faedah yang kelima. Kemudian yang keenam, ada yang tahu apa? Bahasa Arab itu juga bahasa yang paling mulia. Kenapa paling mulia? Tadi karena Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab. Hadis juga Nabi berkata dengan bahasa Arab. Di antaranya perkataan Ibnu Katsir juga, "Falihadza anzala asyrafil kutub bi asyrafil lughat ala asyrafir rusul bi sifarati asyrafil malaikah wa kana dzalika fi asyrafi biqa'il ardi wa ibtada'a inzaluhu fi asyrafi syuhuris sanah wa huwa Ramadan fakamula min kulli wujuh." Yang artinya ada yang paham enggak? Ya, enggak apa-apa. Karena Al-Qur'an adalah kitab yang paling mulia. Tadi kan kita sudah bilang, diturunkan dengan bahasa Arab yang paling mulia. Diajarkan kepada siapa? Pada Kanjeng Nabi yang paling mulia. Disampaikan oleh malaikat yang paling mulia siapa? Jibril alaihissalam. Diturunkan di tempat yang paling mulia di muka bumi. Di mana waktu itu? Pertama, Gua Hira, benar. Diturunkan pada bulan yang mulia. Bulan apa? Ramadan. Okay. Dari berbagai sisi itu kita bisa menilai bagaimanakah mulianya kitab suci Al-Quran. Nah, itu salah satu, itu diantara kemuliaan Al-Quran. Kemudian yang berikutnya, yang ketujuh, bahasa Arab adalah bahasa yang lurus, mudah dipahami. Mudah apa buatan? Susah. Sebenarnya mudah kalau kita belajar, insya Allah. Ya. Saya juga dulu belajar pertama tidak bisa. Karena ada perkataan ulama, laisal mar'u yuladu aliman. Artinya apa? Wah, benar, Masya Allah. Wa innamal ilmu bitta'allum. Apa ini? Karena ilmu itu didapatkan dengan belajar. Tidak ada orang yang lahir langsung tahu semuanya. Ada enggak? Bahkan Imam Syafi'i itu enggak.
dilahirkan ya belum tahu apa-apa, bahkan belum bisa ngomong apapun ya enggak. Tapi ya itu, walaisal mar'u yuladu aliman innamal ilmu bit ta'allum. Begitu pula bahasa Arab, ilmu apapun kita harus belajar ya enggak. Nah itu. Kemudian apalagi ya, kemudian yang berikutnya, bahasa Arab adalah bahasa yang lurus, mudah dipahami dan mudah digunakan bagi manusia. Dalilnya apa? Qur'anan Arabiyyan ghaira dhi iwajin la'allahum yattaqun. Itu Allah berfirman yang artinya ialah Al-Qur'an dalam bahasa Arab yang tidak ada kebengkokan di dalamnya supaya mereka bertakwa. Nah, itu diantara keutamaan bahasa Arab. Tadi kita sebutin berapa? Ingat ya? Ada berapa? 9. 7 apa 9 ya? 8. Ya, ada yang nyatet enggak? Belum. Tidak apa-apa. Jadi itu diantara keutamaan bahasa Arab. Sampai di sini ada pertanyaan? Bisa dipahami insya Allah ya. Nah, ini kita mulai dari mana? Dari ajrumiyah atau muhadatsah. Gimana Pak Rami? Muhadatsah. Kalau muhadatsah enaknya ada PDF. Saya ada PDF. Ada yang pernah tahu buku Arabiah Baina Yaday? Belum ya? Enggak apa-apa Pak. Pakai PDF nggih? Oh, betul ya. Nanti dikirimkan saya kirimkan. Oh, nggih, siap. Siap. Belum ada ya? Sudah masuk grup ya? Ya, tak kirim ke Fahmi ya. Iya. Sebentar. Mas Rafa sudah masuk semua belum? Tidak. Udah ya, tadi saya kirim. Oh, kita dari Indonesia. Ini ada PDF-nya dari Ustaz Heri Pak Fahmi. Enggak apa-apa ya? Oh, enggak. Ini saya kirimkan. Enggak apa-apa. Nah, ini saya kirimkan ya, nanti dicek ya. Artinya di kamar lampu sini. Di kamar. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa Pak. Enggak apa-apa. Cukup kok. Kita langsung saja enggak apa-apa. Saya kirimkan di grup ya. Bisa di apa kamu ngambil dulu enggak apa? Apa? PDF-nya enggak apa-apa. Sudah saya kirim Bapak dikit. Apanya di ini ya? Oh, sama. Ya sama. Oh ya, tapi enggak apa-apa. Boleh, ya enggak apa-apa. Berarti ini sudah saya kirimkan. Nah, ada tidak? Mungkin enggak? Iya. Betul. Itu sudah saya kirim di grup, bisa di download bahan ini. Oh iya itu ya. Oh apa itu ya? Di halaman kalau di PDF-nya di halaman 1 ya, ana tolibun fi ma'had al-islami. Oke, sudah. Ini saya bacakan dulu, coba boleh dipahami, bisa. Ana tolibun fil ma'had al-islami. Ada yang dipahami apa dari kata ana? Tolib itu ana itu saya ya. Tolibun apa? Murid atau pelajar ya. Fi di al-ma'had pondok al-islami. Benar, Masya Allah.
Oke, udah pada bisa berarti. Baik, ini saya bacakan lagi ya. Ana Muhammadun. Ya, talibun fil ma'hadil islami. Ya, adrusu takhassusal ulumi syar'iyyah. Apa adrusu itu? Belajar. Takhasus itu kayak apa namanya ya? Jurusan, ya benar. Prodi, ya takhasus. Nah, boleh itu misalnya belum tahu maknanya ditulis mufradatnya itu apa? Mufradat itu apa artinya? Kosakata ya. Ditulis kosakatanya baru ditulis artinya. Takhasus itu berarti prodi atau jurusan. Al-ulum asy-syar'iyyah artinya apa? Artinya apa? Ilmu syar'i, nggih, benar. Wal lughatil arabiyyah apa tuh? Ya, benar. Wal ulumit tabi'iyah, apa ulumit tabi'iyah? Ilmu IPA, ya, ilmu kedokteran gitu, ilmu pengetahuan alam, benar. Terus nah ini berikutnya, paragraf berikutnya. Aisyu fi madinati Salatiga. Apa artinya? Aisyu apa artinya? Hidup atau tinggal ya. Asya ya isu. Nah, itu ada tasrifnya nggih? Sudah pernah belajar toh? Asya. Nah, kalau mau mufradat misalnya asya ya isu. Cara nulisnya biar singkatnya gini. Asya sebentar ya. Atau artinya tinggal. Ini ya. Asya. Ini cara bacanya berarti gimana? Ya isu. Jadi kalau menulis mungkin cukup gini aja, tapi cara bacanya gini. Bisa difahami nggak? Saya. Jadi asya ya isu. Kalau ya isu berarti fi'il apa? Mudhari ya. Artinya sedang. Ya, saya sedang tinggal itu di Madinati kota. Salah tiga itu ya salah tiga ini. Salah tiga. Oke. Paham ya? Di sini. Terus lanjut. Lanjut, ada pertanyaan sampai sini? Lanjut ya. Wa astamti'u bi qada'i waqti fi qira'atil kutubil islamiyah. Ada yang tahu artinya? Astamti' apa coba? Istamta'a. Tak tulis ya. Ya benar, Masya Allah. Istamta'a. Yastamti'u artinya menikmati. Nah, ini. Cara bacanya tadi gimana? Kayak gini ya. Bisa dipahami ya. Istamta'a yastamti'u artinya menikmati. Nah, kemudian wa astamti'u biqada'i waqti artinya apa? Biqada itu menghabiskan waktuku ya. Biqada'i waqti fi qira'atil kutubi al-islamiyah. Bisa dipahami atau belum? Belum. Coba diulang. Aisyu fi Madinati Salatiga bisa dipahami sampai sini? Oke. Jadi nanti coba misalnya digunain ana Aisyu diulang-ulang. Jadi untuk coba berusaha apa sama teman-teman buat ngobrol itu juga nggak apa-apa. Ana misalnya uridu apa gitu. Uridu itu artinya mau ya kayak gitu. Astamti'u biqada'i waqti fi qira'atil kutubi al-islamiyah. Biqada itu menghabiskan. Menghabiskan waktu apa waktu? Waktu. Benar. Jadi qada itu artinya menghabiskan ya. Kemudian waktu berarti apa maksudnya? Dari waktu ya. Waktu sama waktun. Karena apa? Kalau ditambahinnya jadinya ya nisbahnya kepadaku ya. Misalnya bahasa Arabnya ini apa? Kitab. Kalau dinisbahkan kepadaku apa? Kitabi. Ya. Makanya waktu berarti waktuku ya. Nah, waktu fi qiraatil kutubi al-islamiyah. Apa artinya? Qiraah itu apa? Membaca. Oke, benar. Al-kutub. Ya, al-kutub itu jamak atau mufrad? Udah pernah belajar tuh ya? Jamak ya. Mufradnya apa? Kitabun. Ahsan. Iya benar, Masya Allah. Ahsan. Kemudian
Berikutnya wa ta'ammuq fi dirasatil Qur'anil Karim. Apa artinya? Wa ta'ammuq, ta'ammaqa ya ta'ammaku dari kata. Ya, jadi mungkin materinya ditulis apa mufradat atau kosakata yang belum diketahui tadi. Yang belum dicatat ya. Ta'ammaqa ya ta'ammaku artinya mendalami. Oke. Ta'ammaqa. Ta'ammaqa ya ta'ammaku. Biasanya gini ya. Ta ain mim qaf. Ta'ammaqa ya ta'ammaku. Sudah? Sudah ya? Nah, fi dirasati fi itu jelas artinya apa? Di ya benar. Dirasah itu dari kata apa? Ada yang tahu fiilnya? Aslinya apa? Darosa? Ya benar. Artinya belajar ya. Berarti wa ta'ammuq artinya gimana? Dan saya mendalami fi dirasatil Qur'anil Karim dalam ilmu Al-Qur'an, benar. Wa sunnah an-nabawiyah. Apa sunnah? Maksudnya di sini? Hadis ya, hadis-hadis Nabi. Terus wal fiziyah, apa fiziyah? Fiziyah itu fisika. Bahasa Arabnya fisika itu fiziyah. Oke. Ada mufradat baru ya. Fiziyah. Nah, ini ya tulisannya ya. Fiziyah. Jadi kalau ditanyain apa bahasa Arabnya fisika? Fiziyah. Oke, paham ya? Terus setelahnya ada di situ ada fa, ya, zai, ya, hamzah. Alif terus hamzah. Sudah? Kemudian wal kimia, apa kimia? Nah, benar sudah tahu ya jadi sekarang ya. Alhamdulillah. Wa ilmul ahya, apa itu? Benar, ilmu kehidupan atau ilmu alam. Benar. Ahya itu jadi apa coba? Hayyun. Kalau haya itu artinya apa? Haya itu artinya bahasa Jawa nih. Tapi ada enggak apa-apa. Apa? Isin itu haya, ya. Malu ya. Haya itu artinya malu. Haya. Jadi misalnya nggak apa-apa digunain dulu. Udah nggak usah haya-haya gitu. Artinya apa? Udah nggak usah malu-malu. Nah, itu nggak apa-apa. Untuk belajar nggak apa-apa. Kalau untuk bahasa yang fasihnya la tastahi gitu. Cuman kalau untuk penggunaan bahasa untuk belajar sehari-hari nggak apa-apa dulu. Pakai udah nggak usah haya-haya gitu. Nggak usah malu-malu. Nah, itu nggak apa-apa. Jadi pelan-pelan nggak apa-apa. Oke. Kemudian, nah ini haya. Tadi yang di sini tuh ahya. Itu dari jamaahnya apa? Hayyun ahya. Atau apa? Ada yang tahu? Ilmu kehidupan. Ya IPA gitu nggak apa. Kemudian wa ilmul falak, apa coba? Ya astronomi. Ya, itu udah nggak asing ya ilmu falak ya. Alhamdulillah. Wal ittila'i 'alaiha, apa ittila'? Ittila' itu ittala'a yattali'u. Itu kayak apa namanya? Mendalami, itu juga bisa. Ittila' itu membaca, memperluas bacaan gitu. Ittila' 'alaiha. Jadi 'alaiha ini kembali ke ilmu-ilmu yang disebutkan tadi. Sudah? Sudah di paragraf kedua sudah bisa difahami? Sudah ya. Dilanjut paragraf berikutnya. Usyariku, apa coba? Ini ada apa namanya? Mufradat baru. Nah, jadi kalau di bahasa Inggris itu ada apa artinya? Vocabulary ya. Nah, kalau di bahasa Arab jadi mas-mas mungkin bisa nulis gini. Mufradatun jamaknya apa? Mufradat. Artinya kosa kata. Ini bisa dihafalin. Nanti misalnya yang sudah dihafal tadi apa? Itu digunain. Jadi biar karena bahasa itu awalnya itu kan kita dengar, ya enggak? Pas mas-mas pada belajar bahasa Indonesia, belajarnya gimana? Nyadar enggak? Dengar kan dari ibu, dari bapak, nih. Kemudian berusaha baca, berusaha ngucapin ya gitu. Jadi dibiasain. Nah, kalau kita juga mau belajar bahasa Arab juga dibiasain.
Jadi di sini sama teman-teman coba pakai beberapa kosakata yang sudah dihafal tadi. Jadi tadi ada beberapa mufradat atau kosakata. Coba mungkin ditulis di kertas, dihafalin, terus digunain. Oke, saya. Nah, di sini ada mufradat baru. Usyariku fil ansyitati ats-tsaqafiyyah wad-diniyah. Apa? Ada yang tahu? Usyariku. Usyariku berarti fi'il apa? Fi'il madhi, fi'il mudhari. Nah, syaraka yusyariku artinya apa coba? Ikut serta. Ikut serta. Syaraka yusyariku. Tadi sudah tak jelasin nggih kalau misalnya kayak gini. Bikinnya, paham ya? Ditambahin ya. Terus ini tuh harokat sebelum terakhir. Yusyariku gitu. Paham ya? Artinya ikut serta. Berarti usyariku itu gimana? Itu kembali kepada siapa? Ya, benar. Kayak adribu ya. Usyariku. Ini karena rubah ini sebenarnya ada di pembahasan sorof. Cuman ya nanti insya Allah di waktu yang lain. Usyariku fil ansyitoh. Fi itu tadi di ansyitoh atau apa? Ansyitoh. Ansyitotun ansyitot. Nih, ini berarti mufradat baru juga. Oke. Ansyitoh. Artinya ke apa? Kegiatan. Artinya kegiatan ya. Ansyitoh artinya kegiatan. Ya. Jadi kalau misalnya ada ayo ada ansyitoh ta'alum gitu. Itu juga boleh. Saya ngingetin teman-teman, ayo kita ada ansyitoh ta'alum, ada kegiatan belajar. Sudah? Ada dulu apa? Ya monggo enggak apa-apa. Tadi sampai mana? Usyariku ya. Usyariku sudah ya. Fil ansyitati ats-tsaqafiyyah. Al-ansyitah ya. Tadi sampai al-ansyitah ya. Artinya kegiatan ats-tsaqafiyyah. Ada yang tahu? Ats-tsaqafiyyah. Itu dari kata tsaqafah. As-saqaf. As-saqaf. Pengetahuan. Saqafiyah itu artinya pengetahuan. Jadi pengetahuan secara umum, pengetahuan. Sudah? Wadiniyah. Apa artinya diniyah? Keagamaan. Nah, jadi saya mengikuti kegiatan kemasyarakatan si atas saqafiyah itu dan kegiatan keagamaan. Allati itu apa? Yang ya. Ada alladzi, ada allati. Bedanya apa? Kalau alladzi buat B, benar. Kalau allati buat muannas. Kenapa di sini allati? Muannasnya di mana? Di kata situ. Al-ansyitah, benar, masya Allah. Iya, benar. Al-ansyitah ats-tsaqafiyyah ad-diniyah allati. Jadi balik ke sana. Yang mana yunadzimuha. Nah, mana nadzama yunadzibu. Nazom. Nah, ada yang hafal nazom ya? Yunadzom atau nazoma. Nazoma, coba tulis ya. Ini dari fiilnya nazoma yunadzimu. Artinya peraturan, mengatur. Ya, benar. Masya Allah. Benar. Nah, kalau artinya peraturan apa? Misalnya, mas-mas punya peraturan di pondok sini. Jadi, nizam atau anzimah. Nah, itu artinya peraturan. Nizam ini artinya peraturan. Kalau fiilnya, kata kerjanya itu dari nazama yunadzimu. Benar, masya Allah. Mengatur. Jadi maksudnya allati yunadzimuha al-ma'had, yang mana
kegiatan tadi, kegiatan sakofah ataupun kegiatan diniyah yang diatur sama ma'had itu apa? Pondok. Ya. Kemudian sampai situ paham ya. Jadi kalau peraturan apa? Bahasa Arabnya peraturan nizam, kalau enggak anzimah. Ya. Nizamun anzimah. Anzimah itu jamaknya. Misalnya anzimatul ma'had, peraturan pondok. Nah, gitu. Kemudian wa atmahu, apa artinya? Atmahu. Tomaha, ada yang tahu? Tomaha yatmahu, artinya cita-cita. Nah, kalau bahasa Arabnya cita-cita apa? Kalau itu fiilnya. Ini masdarnya berarti. Ada yang tahu? Tomaha yatmahu tumuhan. Nah, jadi cita-cita misalnya, ma tumuhuka, apa artinya? Apa cita-citamu? Tumuh. Atmahu berarti apa? Saya apa coba? Saya bercita-cita. Benar. Masya Allah. Bisa diikutin, difahami ya. Mudah ya, insya Allah. Wa atmahu ila tahqiq. Ila itu apa? Ya. Atmahu ila itu saya berusaha untuk meraih cita-cita saya apa? At-tafawuq. Apa artinya at-tafawuq? Ini produk baru lagi ya. Tafawuq apa? Tafawwaqa, unggul. Ya, tinggi juga bisa. Tafawwaqa yatafawwaqu. Tafawwaqa yatafawwaqu, unggul. Terus akademi artinya apa? Ya, akademik. Akademik itu akademi. Jadi dia diantara cita-citanya apa santri pondok ini tadi apa coba? Dia pengen unggul dalam sisi akademi. Akademisnya bagus. Nah, kemudian apa? Wa khidmatil mujtama, artinya apa? Khidmah. Khidmah itu apa toh? Ya, khodam. Makanya ada khodim. Khodimul Haramain, pernah dengar? Pelayan, bukan khodam itu ya. Ya itu juga pelayan, cuman itu beda. Khidmatul, jadi dari kata apa? Kata kerjanya apa? Ada yang tahu? Khodama yakhdimu. Ya. Khodama yakhdimu artinya membantu, melayani. Nah, itu artinya. Khodama yakhdimu. Khidmah berarti apa? Itu melayani atau membantu. Mujtama, mujtama itu artinya apa? Mujtama, masyarakat. Ya, mujtama itu artinya masyarakat. Tulis yang belum tahu ya. Mujtama. Jadi diantara cita-cita santri ini, dia pengen unggul secara akademis dan pengen membantu masyarakat secara umum. Min khilali. Min itu artinya dari segi apa? Khilal itu apa? Khilal itu dari segi. Khilal itu segi. Maksudnya dia pengen membantu masyarakat itu dari segi apa toh? Nah, nasril ilmi. Apa artinya nasr? Nasyara pakai shin. Beda artinya. Pakai shin sama pakai shot. Nah, itu salah satu kekayaan bahasa Arab itu gitu. Jadi kadang kalau kita ngomong ini aja deh yang kita lagi di sini. Nasyara sama nasoro. Beda apa? Sama. Nasaro yang suruh, nasyaro yang suruh. Beda huruf ya. Kalau shin, sha, shi, shu, ash. Kalau sod, so, si, su. Kayak orang bersiul ya. Kalau ini artinya menyebarkan. Nasyaro yang suruh. Sharing. Bahasa Inggrisnya. Benar apa buatan? Benar ya. Alhamdulillah. Kalau nasoro yang suruh, menolong. Benar. Beda tuh artinya. Padahal beda satu huruf. Itu kekayaan bahasa Arab. Semakin kita mempelajari, semakin kita merasa kurang. Nah, al-ilm apa? Nasril ilmi, apa ilmu. Nah, dia berusaha membantu masyarakat itu dengan menyebarkan ilmu. Yang ngajari misalnya ya ngajar TPA ataupun ngajar mereka ilmu-ilmu syar'i, ngajari mereka Al-Qur'an, hadis dan lain sebagainya, ya. Wal ma'rifati al-islamiyah, artinya apa? Ma'rifah itu artinya pengetahuan. Jadi al-islamiyah ya berarti pengetahuan Islam secara umum, kayak gitu.
Nah, ini di pelajaran pertama, Darsul Awal, ada pertanyaan? Bisa difahami insya Allah ya? Bisa? Nama betul? Belum? Benar? Gimana? Bisa insya Allah ya? Ada pertanyaan? Terjemah dari awal? Oke. Dari siapa? Coba sampai koma dibagi-bagi lanjut gitu. Coba dari jenengan. Enggak apa-apa. Ini mudah loh. Dari awal loh. Awal-awal mudah. Daripada nanti yang setelahnya. Coba. Nah, cukup sampai situ atau dilanjut nih? Oh, koma ya udah. Apa? Iya, dilanjut. Setelahnya dilanjut enggak apa-apa. Setiap koma nanti dilanjut. Ya. Ya, paham ya, Masya Allah. Kemudian yang selanjutnya, boleh nggak apa? Dengan adrusu takhusus, ya. Cara bacanya takhusus. Ya, artinya? Ya. Masya Allah, benar. Ada mufradat baru apa di sini tadi? Takhusus, ya. Kalau ada adrus sudah pada ngerti ya, Insya Allah. Kemudian selanjutnya, untuk jenengan. Ya, artinya? Ya, benar. Masya Allah, bagus. Selanjutnya, Aisyu. Nah, ini cara bacanya Aisyu, ya. Ya, artinya? Masya Allah, benar. Apa ada mufradat baru di sini tadi? Dari apa kata kerjanya? Asya ya Aisyu. Ya, jadi mungkin bisa digunain tuh. Ana istu, ana aisyu, ya gitu. Aisyu. Kemudian selanjutnya, ya, apa artinya? Dan saya menikmati dengan menghabiskan waktu ya, membaca buku. Ya, ya, buku atau buku-buku? Buku-buku. Karena itu jamak ya, jamak. Itu ada mufradat baru apa di situ tadi? Istamti artinya menikmati. Qadha udah tahu ya, menghabiskan. Waktu, ya. Kenapa dinisbatin ada ya-nya? Ya, contohnya yang lain apa? Misalnya ini apa bahasa Arabnya? Qalamun, ya, pena ya. Nah, pena saya berarti apa? Ya, kalau pena kamu? Ya, benar. Berarti kalau waktumu? Waktuka, benar. Waktuka. Kalau waktu kita? Waktuna, ya benar. Masya Allah. Ya, udah bisa berarti ya. Fi qiraatil kutubil islamiyah. Ini pada tawadhu aja berarti ya. Lanjut. Fi qiraatil kutubil islamiyah tadi udah ya. Kemudian berikutnya. Nah, berarti ke masnya yang depan. Wa ta'ammuq ya. Dirasati. Ya, dirasa itu artinya apa? Belajar. Dirasa. Ta'ammuq itu apa tadi? Dari fi'ilnya apa? Ta'ammaqa ya ta'ammaku, artinya mendalami. Ya, berarti apa maksudnya? Dan saya ya. Ya, belajar Al-Qur'an Karim. Terus yang berikutnya Nabawiyah. Bahasanya Nabawiyah ya. Ya, kemudian selanjutnya fisika atau apa tadi? Fisika. Kemudian selanjutnya ya. Gampang ya. Lanjut, enggak apa-apa. Wa ilmu al-ahya apa artinya? Ilmu kehidupan atau lebih tepatnya ilmu biologi. Ya, biologi atau IPA ya. Kemudian selanjutnya ya. Belum koma itu. Selanjutnya wal ittila. Nah, artinya dan ini komat ya. Berarti salat dulu. Oke, mana? Usyariku ya. Berarti paragraf terakhir ya. Bismillah.
Tadi sampai mana? Oh, dia udah. Alfa. Ya, Alfa monggo. Oh, ini nggak ada komanya, berarti sampai akhir. Iya, nggak ada komanya ya. Terserah siapa, nggak apa-apa. Atau satu baris, nggak apa-apa. Bebas, ya monggo. Syariku, nah, dibaca, nggak apa-apa. Syariku fil unsikok. Ya. Al-Tafawiyah Wadiniyah Allati Nabbunaha Al-Ma'hari wa Atmahu ila tahqiqi Al-Tafawuqi Al-Akademi ya. Wa khidmah Wal mujtama Wa khidmatil mujtama Min khilali nasril ilmi Wal ma'rifati islamiyah. Ya, artinya apa tadi? Usyariku apa? Mufradat baru tadi apa? Syaraka. Ya. Nah, insyaallah. Sakofiyah itu kayak gimana ya? Sakofiyah itu pengetahuan umum atau enggak? Kegiatan umum. Ya, kegiatan apa? Kegiatan umum dan atau kebudayaan juga bisa. Sakofiyah. Kegiatan kebudayaan dan keagamaan yang apa yunazim tadi mufradatnya apa? Nazama yunazimu yang diatur ya. Kemudian apa? Wa atmahu apa tadi? Mempunyai keinginan atau cita-cita ya. Lebih tepatnya cita-cita. Cita-cita ila tahqiq apa tadi tahqiq? Tadi belum ya? Tahqiq belum ya sampai situ? Oh, tahqiq tadi kelupaan kayaknya. Tahqiq itu merealisasikan atau mewujudkan. Tadi apa? Kata apa coba? Hak kokoh tadi berarti kelewatnya. Hak kokoh yuhaqqiqu. Atau bahasa gampangnya apa? Mewujudkan ya. Ya, misalnya gini. Hak kokoh yuhaqqiqu. Tahqiq artinya merealisasikan atau mewujudkan akademi yang ya, bukan at-tafawuqul akademi apa itu? Tadi kita bilang tafawuq itu apa artinya? Unggul ya. Jadi unggul dalam apa tadi? Akademi dan apa? Unggul dalam akademik dan menolong masyarakat. Ya. Dari sisi apa? Dari segi apa tadi? Nasri itu apa tadi? Ya, benar. Dan ma'rifah pemahaman Islam. Ya, ma'rifah itu pengetahuan Islam secara umum. Ya, sudah paham insyaallah ya sampai sini. Kemudian di situ al-amalul fardi. Ini ada latihan. Mau coba dikerjain apa? Gimana? Coba ya. Coba. Oke, siap. Al-amal artinya apa? Al-amal. Jadi pekerjaan fardi itu sendiri-sendiri. Jadi ini aslinya dikerjain sendiri-sendiri ya. Tapi enggak apa-apa. Kita bareng-bareng. Tamrin itu artinya latihan, benar. Al-awwal. Nah, ini maharatul istima'. Jadi sebenarnya tadi harusnya saya membacain ke mas-masnya, cuma enggak apa-apa. Istami' ila qiraati mudarrisika. Jadi awalnya coba tak bacain dari awal ya. Ana Muhammadun talibun fil ma'hadil islami adrusu takhassus al-ulum asy-syar'iyyah wal lughatil arabiyyah wal ulum at-tabi'iyyah. A'ishu fi madinati Salatiga wa astamti'u bi qada'i waqti fi qira'atil kutubil islamiyyah wa ta'ammuqi fi dirasatil Qur'anil Karim was sunnatin nabawiyyah wal fiziya wal kimia wa ilmul ahya wa ilmul falaki wal ittila'i 'alaiha. أشارك في الأنشطة الثقافية والدينية التي ينظمها المعهد وأطمح إلى تحقيق التفوق الأكاديمي وخدمة المجتمع من خلال نشر العلم والمعرفة الإسلامية. Ini pas saya bacakan sudah paham ya insyaallah ya.
Ya, tadi kan sudah ngerti artinya soalnya ya. Nah, terus nih keduanya soal apa? Latihan kedua. Summa ajib apa tuh summa? Lalu ajib itu apa? Ya, jawablah anil asilatil atiyah. Pertanyaan berikut ini. Nah, oke. Pertanyaan yang pertama. Siapa nih yang mau jawab? Oke, siap. Ma huwa takhassusut talib Muhammad fil ma'hadil islami? Muhammad Yaqtusu ilmu syara'an balaghatul arabiyyah wa ilmu tayyib. Tobi? Ya. Masya Allah. Ya, pertanyaan kedua siapa yang jawab? Siapa? Zain? Zainul, oke. Pertanyaan kedua, aina ya'ishu talibu Muhammad? Di Madinah di Salih. Nah, berarti digantinya itu kalau Aish itu domirnya kepada siapa? Saya. Berarti kalau dia Ya'ishu ya gua. Berarti jawabnya Ya'ishu fi Madinati Salatiga. Benar, Masya Allah. Pertanyaan ketiga siapa yang jawab? Siapa? Ada? Siapa? Siapa? Ayo. Mudah kok ini. Siapa yang menjawab? Ya udah, si Zainul pilih siapa? Soalnya kan Mas Zainul yang tadi jawab terakhir. Pilih siapa? Yang jawab di antara teman-teman. Mas Ulin, oke, Mas Ulin. Pertanyaan ketiga, mal ansyitatul lati yastamti'u biha Muhammadun fi waqtihi al-faraghi. Bisa difahami ya dari soalnya? Bisa. Apa dari pertanyaan yang Mas Ulin pahami apa? Ya, gunakan. Ah, benar, Masya Allah. Apa tadi? Benar, Masya Allah. Jawabannya apa tuh? Diganti aja domirnya. Tadi kan kita udah katakan ya, kalau saya itu A, kalau dia berarti pakai ya. Coba. Tinggal diganti aja itu ada. Yastamti'u ya itu. Ya. Yastamti'u aja. Nah, ini diganti banyak sih. Tapi enggak apa. Bi qada'i. Nah, waktun itu kan tadi kalau ya itu kepada saya. Nah, kalau dia apa? Ah, ya benar. Waktuhu. Nah, terus udah tinggal diganti itu aja. Ya, kemudian Masya Allah. Oke, siapa yang pertanyaan berikutnya keempat? Keempat ya? Ya, keempat. Tafadhol. Siapa? Silahkan. Tafadhol ya, kalau bahasa Arabnya silahkan tuh tafadhol. Nah, misalnya Mas besok Mas nyuguhin ke ustadz yang lain. Tafadhol Ustadz. Nah, gitu bisa dipraktekin. Oke. Ayo, siapa ini yang mau nyoba pertanyaan berikutnya? Mal hiyal kutubul lati yastamti'u Muhammad. Oh, ini sudah dijawab ya? Iya, sudah terjawab ini. Ya udah yang kelima aja. Ma hiya tumuhat Muhammad al-akademiyah wal mujtama'iyah. Nah, siapa yang mau jawab? Mas Ulin pilih siapa? Mas Alfa. Oke, Mas Alfa. Pertanyaan terakhir. Monggo Mas Alfa. Apa? Silakan. Berarti apa? Kalau dia tadi kan atmahu ya, itu kan domirnya saya. Nah, itu diganti. Ya, berarti yatmahu. Ya, ya. Gila. Tahqiq ya. At-tafawuq al-akademi
Hayatil mujtama'i min khilali nasri ya ilmi ini wal ma'rifah al islamiyah. Benar. Bisa dipahami teman-teman semua, insyaallah. Kemudian mau nyoba tamrin kedua. Ini ada banyak tamrinnya ternyata. Bisa dikerjain sendiri, tapi coba ya, kita coba ya. Maksud saya tak kasih tahu ininya, clue-nya. Nanti boleh dibuat latihan. Oke. Ini tamrin yang kedua sudah di halaman 4. Iqra'in nas. Apa tuh iqra'? Bacalah ya. An-nas itu maksudnya teks. Nah, ma'a mudarrisika. Ini aslinya bacanya ke guru, cuman ke teman enggak apa-apa. Bisautin murtafi'. Apa bisaut? Dengan suara yang tinggi atau keras. Summa karirha thalatha marrat. Apa artinya? Ya, benar. Kemudian tamrin yang ketiga, latihan yang ketiga, al-maharah al-lughawiyah. Nah, ini levelnya lebih naik lagi. Ij'alil kalimatil atiyah fi jumlah min indika. Apa coba? Jadi kita diminta untuk membuat kalimat dari mufradat yang ada. Bisa nggak kira-kira? Belum ya? Coba ya. Ya udah. Coba adrusu. Siapa mau nyoba? Adrusu. Tadi Mas Ulin yang monggo. Yang belum ya, enggak apa-apa, yang belum. Ayo monggo. Monggo. Ya, saya belajar artinya. Apa coba? Coba enggak apa-apa. Ana adrusu fi mahad. Ya, insyaallah. Ana adrusu fil mahad. Apa namanya nih mahadnya? Ulul Albab, Masya Allah. Kemudian selanjutnya siapa? Mas Syahrul atau siapa yang belum? Mas Syahrul, monggo. Enggak, yang setelahnya itu apa coba? Ya, nomor 2. Apa itu Aisyu? Artinya apa tadi? Tadi kan sudah kita terjemahin. Asya ya'isyu. Apa artinya? Mas Syahrul tadi tinggal di mana? Nah, itu ya. Fi Madinati. Ya, benar, itu bisa. Fi Madinati Salatiga. Terus berikutnya siapa? Udah semua ya? Monggo, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, latihan ayo. Astamti'u. Nah, itu. Nanti apa artinya? Astamti'u apa tadi artinya? Istamta'a yastamti'u. Menikmati. Apa coba? Makanan itu artinya to'am. Itu ditulis kalau belum tahu. To'amun at'imah. Boleh, nggak apa-apa. Mufrad baru dipakai nanti misalnya nih. Sini. Saya ada to'am nih, gitu. Nggak apa-apa. Sini makan bareng kok. Saya ada to'am nih, gitu. Nah, boleh. Boleh, nggak apa-apa. Yuk, monggo. Astamti'u, monggo. Nasi itu bahasa Arabnya ruzun. Ruzun aruz jamaknya. Ruzun apa? Goreng itu apa? Nah, tuh ada mufrad baru lagi. Qala yakli. Kalau nasi goreng ruz makli. Nah, ditulis. Ya. Ruz makli ya, bukan inamakoli ya. Ruzun makli. Nah, gini. Ini dari kata qala yakli. Menggoreng. Nah, makli. Jadi artinya ini dari isim maf'ul. Jadi yang telah digoreng gitu. Itu ada di pembahasan shorof sebenarnya. Ruz makli. Ya, siapa? Astamti'u. Boleh nggak apa-apa. Makli tadi. Ya, nggak apa-apa. Benar, boleh nggak apa-apa. Nah, kemudian berikutnya siapa? Siapa? Oke, silakan. Mas Usyariku ya. Usyariku apa tadi? Ya, syaraka yusyariku apa? Monggo.
karena udah itu Ah, terus iya boleh. terus taslim mahat oleh anda. Masya Allah, benar boleh. Saya ikut serta dalam kelas pesantren ulul albab ya. Boleh, Masya Allah. Oh, baik. Berikutnya yang terakhir, atmahu. Nah, monggo. Mas Ulim. Siapa? Tidak apa-apa. Sudah. Ya wes, monggo. Atmahu, cita-citanya apa? Coba. Atmahu apa? Apa cita-citanya? Budidaya. Menjadi an akuna ya. Kana yakunu an akuna ya. Apa? An akuna. Masya Allah. Amin. Amin, amin. Diaminin ya teman-teman ya. Anak atmahu an akuna ustad. Boleh itu. Saya bercita-cita ingin menjadi ustad. Masya Allah. Cita-cita yang mulia. Masya Allah. Sudah. Berarti tamrin ketiga bisa insya Allah ya. Nanti boleh sama teman-teman semua dibikin apa namanya jumlah itu artinya apa namanya kalimat sempurna. Jadi boleh dibikin terserah nanti ya. Kemudian berikutnya coba al-amalul fardi. Ghayyir dhamir ana. Oh, ini pembahasan sorof sih. Fil jumalil atiyah ila dhamir huwa. Nah, ini tinggal diganti tadi. Jadi sudah kita coba praktekin ya. Usyariku fil ansyitah tsaqafiyah wa diniyah. Coba apa? Usyariku. Ya. Ya, itu misalnya. Ya, ada 3 pertanyaan. Yang pertama, ayo, monggo. Siapa? Siapa yang mau nyoba? Nah, monggo. Sabar. Lihat, monggo. Berarti tinggal diganti. Ya, terus ulum syar'iyah wal gharibiyah. Masya Allah. Kemudian yang kedua, monggo. Ini sebenarnya tadi kita sudah praktekin, tapi ini diulang lagi enggak apa-apa. Monggo, siapa? Mas Rohim, monggo Mas Rohim. Ya, benar, insya Allah. Artinya dia tinggal di kota Salatiga. Kemudian yang pertama terakhir, siapa yang monggo? Monggo yang terakhir. Enggak apa-apa. Monggo. Iya. Biqadha waktu. Kalau ini diganti juga ya. Nah, ketika biqadha'i waqtihi. Ini pembahasan nahwu sih. Jadi mudhaf ilaih. Ada yang pernah dengar? Pernah dengar ya? Pernah ya? Ingat insya Allah ya. Enggak apa-apa. Nah, ini biqadha'i waqtihi. Ya. Lanjut, enggak apa-apa. Masya Allah. Sudah. Kemudian tamrin atau latihan keempat maharatul kitabah. Nah, ini belajar nulis. Nanti boleh ditulis di buku tulisnya masing-masing tadi yang sudah kita pelajari. Untuk latihan nulis enggak apa-apa. Biar tulisannya tambah bagus, terus juga terbiasa nulis gitu ya. Kemudian berikutnya nih. Imla'il faraghat bi kalimah min indika. Apa artinya imla? Mala ayam lau. Artinya isi. Oke. Kemudian al faraghat. Nah, ini apa? Titik al faraghat itu artinya kosong. Nah, misalnya ini ada mufrad baru berarti. Faraghat ya. Faragh itu artinya kosong. Atau faraghat jamaknya. Nah, kalau terserah masnya. Kalau saya biasanya jim itu biasanya jamaknya. Nah, jadi faraghat artinya kosong ya. Jadi maksudnya faraghat itu apa? Kosong-kosong. Nah, maksudnya apa? Titik-titik di bawah ini. Maksudnya gitu, bukan 0000 ya. Nah, ini imla'il faraghat bi kalimah min indika. Apa bi kalimah? Dengan kata min indika itu apa? Dari dirimu sendiri. Oke, Masya Allah. Oke. Yang pertama, ana titik-titik fil ma'hadil islami. Nah, ini bisa diambil dari yang sudah kita baca dari nasnya.
Nas itu teks yang tadi loh, yang kita pelajari. Jadi pahami belum? Yang di sini. Jadi misalnya ana apa tadi? Titik-titik. Ana aufa. Oke, benar. Kemudian berikutnya apa tadi? Tolibun. Tolibun artinya santri. Itu dari fi'il apa fi'ilnya, ada yang tahu? Tolaba yatlubu, tolib. Ya, itu isim fa'il namanya. Atau kata kerja. Mohon maaf. Pelaku. Tolibun fil ma'hadil islami. Adrusu takhusus apa tadi di situ? Ya, tinggal diisi nanti ya. Insyaallah bisa difahami. Kemudian tamrin yang kelima, maharatul ilqa. Iqra'in nas alladhi kumta biimla'ihi amama zumalaika. Apa coba? Iqra'in nas alladhi kumta biimla'ihi amama zumalaika. Kumta itu apa maksudnya? Yang bangun, yang jadi telah kamu isi maksudnya. Kamu telah mengisinya. Imla itu kan tadi apa? Mengisi ya. Amama zumalaika. Amama itu apa? Di depan. Zumala. Ini mufrad baru juga. Zumala apa? Benar. Mufradnya apa? Itu jamak atau mufrad? Itu jamak ya. Mufradnya zamilun. Zamilun zumala. Jadi boleh misalnya digunakan Aufa zamili. Nah, gitu. Aufa itu temanku gitu. Itu boleh. Jamil. Jamil beda lagi ya. Beda huruf nih, padahal deket ya. Beda artinya. Zamil artinya teman, kalau Jamil artinya itu Jamal. Jamil artinya indah, ganteng, boleh. Ya. Oke. Jamilah itu baru. Masya Allah. Bisa dipahami insya Allah ya, teman-teman semua. Sampai di sini ada pertanyaan? Monggo, tidak apa-apa. Oh, PR. Oke. Ini tadi mungkin yang pelatihan-latihan bisa dikerjain enggak? Enggak apa-apa ya? Enggak apa-apa ya. Nggih. Ini dilengkapin aja nanti insya Allah. Sama mufradatnya dirapiin. Mungkin pertemuan depan tak tanyain. Insya Allah ya. Gitu. Ya, boleh. Ini lumayan nih, ada beberapa mufradat. Tadi ada berapa mufradat? Ada berapa vocabulary? Ada beberapa kata-kata. Ya, banyak ya, lumayan ya. Ya, boleh nanti misalnya dibuat tulisan, ditempel, gitu, dirapiin gitu, nggak apa-apa. Atau dibuat sendiri-sendiri boleh. Gitu. Kemudian sampai sini ada pertanyaan, teman-teman, monggo. Monggo, nggak apa-apa. Apa pertanyaannya apa aja, nggak apa-apa. Kalau untuk sehari-hari pakai bahasa Arabnya tuh istilahnya amiyah. Amiyah itu bahasa pasar. Jadi kayak kita di Indonesia nih, saya ngobrol sama masnya pakai bahasa baku, saya mau pergi ke pasar apa ngomong biasa? Ngomong biasa ya. Nah kayak gitu. Cuman kadang untuk di pelajaran lagi belajar, lagi muhadharah atau lagi ada kelas itu pakai bahasa fusha. Fusha itu namanya bahasa fasih. Fasih yang bahasanya emang tertata. Kalau bahasa pasar tuh kayak misalnya ngomong sehari-hari gimana sih? Misalnya orang Jawa ya, pripun kabare apa kayak gitu. Nah itu ada bahasa daerahnya sendiri gitu. Sehari-hari misalnya sama teman-teman gitu. Coba deh, misalnya nanti kalau saya tanya ya, kaifa haluk, apa jawabnya? Alhamdulillah bikhair ya. Jadi nanti kalau saya kesini atau saat kesini, yang lain kaifa hal Ustaz gitu, coba. Biar nanti Ustaznya, oh alhamdulillah bikhair gitu jawabnya. Kaifal hal. Sudah tahu ya kalau kaifal hal ya. Terus apa lagi ya yang dasar-dasar? Oh itu bahasa amiyahnya Mesir. Okay. Setiap negara biasanya ada bahasa amiyahnya. Ya, amiyah itu bahasa daerahnya. Jadi Mesir itu misalnya taruh, itu mau pergi kemana? Kalau bahasa fasihnya ila aina tadhab. Nah gitu. Kalau bahasa Sundanya masyiwen, tambah aneh lagi ya. itu biasanya belajarnya dari ini. Kalau kita sering interaksi sama orang lain gitu. Makanya bahasa itu
dari praktek misalnya, kebanyakan. Kalau untuk masalah nahwu sorofnya itu buat baca kitab, lebih memahami Quran, memahami hadis kayak gitu. Kalau untuk sehari-hari lebih banyakin praktek sama banyakin mufradat. Tadi mufradat apa? Kosakata ya. Oke. Nanti kalau misalnya ada kesempatan ada kutip buku kecil kosakata nanti coba tak cari insya Allah. Itu ya. Ada lagi pertanyaan yang lain teman-teman? Belajarnya gini atau ada usulan? Masukan apa? Enggak apa-apa. Apa misalnya ini terlalu mudah, Ustaz? Oh ya udah, oke, kita langsung naik yang lain. Enggak apa-apa. Ya terlalu mudah ya? Ini pada tawaduk semua nih kayaknya. Gimana, teman-teman? Lebih baik belajar gini tapi dikit-dikit ada kaidah-kaidah dikit atau kita belajar matan? Gini aja ya. Tapi digunain ya bahasa Arabnya ya. Tadi mufradatnya dihafalin. Itu nanti pelan-pelan. Oh, oke. Ya, boleh, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Nanti saya kasih mufradat dikit-dikit lah yang sehari-hari insyaallah. Misalnya bahasa Arabnya ini apa tadi? Ini bahasa Arabnya apa tadi, Pak? Kubun ya, benar. Kubun akwab. Misalnya sini dong, tolong ambilin kub. Nah, misalnya gitu. Dikit-dikit. Jadi misalnya kita taunya apa tadi? Misalnya taunya baru mufradat apa tadi misalnya yang kita pelajarin takhosus misalnya ana takhosus di bahasa Arabnya universitas yang tahu Masya Allah Jamiah Islamiyah Salatiga takhosus apa misalnya kuliah Lughatil Arabiyah misalnya bahasa Arab takhosusnya atau apa yang lain kayak gitu tuh okay. Insyaallah mudah bahasa Arab itu mudah insyaallah. Nah yang penting kita mau berusaha, mau belajar. Tadi kita udah jelasin ya, innamal ilmu apa coba? Bita'allum. Ya. Sesungguhnya ilmu itu dengan belajar. Walaisal mar'u yuladu apa tadi? Laisal mar'u apa tadi? Kata-katanya ingat enggak? Laisal mar'u yuladu aliman. Boleh. Wa innamal ilmu bitta'allum. Jadi saya lupa perkataan saya. Nah, ini tadi saya baca itu Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ada yang tahu siapa? Nah, Masya Allah. Sahabat. Sahabat apa? Ada kisahnya yang terkenal. Siapa yang tahu? Tentang apa? Ada yang tahu? Tentang kisahnya yang terkenal. Fenomenal. Ada yang tahu nggak? Tatkala Nabi menyuruh atau memerintahkan Abdullah bin Mas'ud untuk manjat. Nah, di sini sampai saya lupa, manjat pohon kurma atau pohon siwak. Jadi suruh manjat, kemudian para sahabat itu menertawakan. Didik koti sakoi. Sak itu artinya apa? Bukan sak yang buat bungkus itu ya, bukan. Sak itu dalam bahasa Arab itu artinya apa? Petis ya. Jadi ketika Abdullah bin Mas'ud itu manjat, kelihatan kan orang manjat biasanya diangkat ya celananya atau sarungnya zaman dulu ya. Nah itu kelihatan petisnya kecil. Terus para sahabat menertawakan. Pas pada sahabat pada tertawa, Rasulullah memperingatkan. Kenapa kalian menertawakan kecilnya petisnya Abdullah bin Abbas? Terus Nabi bersabda apa coba? Lahu athqalu fil mizan min jabali Uhud. Sesungguhnya petisnya Abdullah bin Mas'ud itu ketika nanti ditimbang di hari kiamat lebih berat daripada apa? Gunung Uhud. Itu Masya Allah. Jadi kadang orang itu kecil, cuman maksudnya pendek, kurang nggak gagah gitu. Cuman nanti di sisi Allah pasti timbang kebaikannya banyak tinggi. Makanya itu kita bukan berarti tidak memperhatikan fisik kita memperhatikan fisik kita, tapi yang lebih penting memperhatikan apa? Hati kita. Ya. Nah, Masya Allah ya. Nah itu dia mengatakan apa? Laisal mar'u. Seseorang itu apa? Yuladu. Apa yuladu? Walidaya. Dilahirkan aliman berilmu. Tapi apa? Wa innamal ilmu bitta'allum. Karena ilmu itu dengan belajar.
Jadi nggak ada kata apa namanya, wah aku wis angel pokoknya pahami. Nggak ada kayak gitu. Jadi kita kalau mau berusaha, insya Allah Allah mudahkan. Oke. Laisal ilmu laisal mar'u yuladul aliman wa innamal ilmu bitta'allum. Begitu juga ada wa innamal hilmu bittahallum. Itu ada hadis. Tapi ini yang kata-kata itu aja. Bisa dipahami insya Allah. Jadi jangan pernah patah semangat untuk belajar. Doa minta sama Allah Subhanahu wa taala. Allah itu mudah bagi Allah itu untuk apa namanya? Mengabulkan apa yang kita inginkan. Nah, kalau kita udah paham bahasa Arab nih, salah satu kenikmatan yang paling nikmat tuh kalau kita baca Quran, kita jadi lebih paham. Misalnya tadi kakaknya sholat baca apa tadi? Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, artinya apa? Ya Allah, janganlah engkau cabut nyawaku ketika apa? In nasina aw akhtana, ketika kita lalai, ketika kita lupa. Kan kita tuh pengennya kalau pas dicabut nyawanya apa? Dalam keadaan ingat kepada Allah. Nah, kalau kita memahami bahasa Arab, itu insya Allah enak banget. Nah, kemudian tadi ya di sholat kedua, bapaknya baca apa? Ayat kursi, benar. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Itu tentang keagungan Allah. Allah itu tidak tidur, tidak ngantuk. Allah yang memiliki langit dan bumi. Jadi kita minta apapun insya Allah Allah kabulkan. Kalau kita mau sungguh-sungguh. Bisa difahami insya Allah ya. Ya mungkin dari belajar bahasa Arab juga mas-masnya bisa baca Quran sehari 1 halaman, tapi sama artinya coba. Nah di situ mulai dipahami. Oh ternyata artinya gini ya. Itu kita insya Allah semakin merenungi, semakin apa ya, hati kita tuh semakin hidup keimanannya, semakin subur. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Insya Allah bisa dipahami ya. Sudah belum? Sudah ya. Yang terakhir saya kasih slogan ya. Ini biar kita suka bahasa Arab. Muhadatsatuna Arabiyah. Kayaknya ini sudah. Ayatu Rabbina Ahaditsu ya, ya. Enggak apa-apa, aman. Iya, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, ini juga cukup. Nah, ini kita slogan terakhir ya. Muhadatsatuna Arabiyah. Ada yang tahu artinya muhadatsah? Percakapan. Nah, kenapa sih kita suka bahasa Arab? Kenapa ini? Kita tadi udah tahu ya, di antara keutamaan kalau kita bahasa Arab. Nah, di antaranya ayatu Rabbina Arabiyah. Apa artinya ayatu Rabbina? Ayat-ayat Rob kita yaitu Allah Subhanahu wa taala pakai bahasa Arab. Kemudian ahaditsu nabiyyina Arabiyah. Artinya hadis apa? Jamaknya hadis. Nah, begitu pula hadis-hadis Kanjeng Nabi itu pakai bahasa Arab. Makanya apa? Fanuhibbu an natakallama bil lughatil Arabiyah. Maka apa habayhibbu? Ya, biasanya kalau ada orang pondok uhibbu enggak, insyaallah ya. Itu nantilah kalau ada waktunya. Fanuhibbu an natakallama apa? Takallam, berbicara dengan bahasa Arab. Kenapa tadi? Karena Al-Qur'an itu bahasa Arab, hadis itu bahasa Arab. Makanya kalau katanya kita tuh cinta sama Allah, cinta sama Nabi, makanya kita berusaha mengikutinya. Ya, bisa dipahami insyaallah ya. Apa coba muhadatsat, coba diulangin ya. Muhadatsatuna Arabiyyah. Ya. Ayatu Rabbina Arabiyyah. Ahaditsu nabiyyina Arabiyyah. Fanuhibbu an natakallama bil lughatil arabiyyah.
Udah ya, cukup. Ada pertanyaan di sini? Aku insyaallah ya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya dan semangatnya dari teman-teman semua. Jazakumullah khairan. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan ilmu yang bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.